bagaimana memanfaatkan sisa bahan jadi satu produk baru gitu. Kicau mania atau termonitor ya jadi karena sekarang lagi tren itu ya. Oke. Halo Sobat Pemuda-Pemudi, selamat datang di Ngespil, sharing pemuda inspiratif lintas lini. Dan tentunya untuk episode pertama ini, podcast ini bakal ngespil cerita dan juga karya perjuangan dari seorang tokoh inspiratif. Dan kali ini Amel ditemani oleh narasumber yang luar biasa, cantik dan juga tentunya inspiratif, yaitu Kak Atika Mutiarani. Selamat datang di Ngespil kamu ya panggilan akrabnya. Ya, boleh. Iya, betul sekali. Dan tentunya sebelum memulai podcast kita yang pertama ini merupakan program terbaru dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukit Tinggi. Oke, kamu gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini first time juga ya Kak ya. Kita ketemu di sini. First time ketemu Iya, sama betul. Jadi boleh dong Kak diceritain, kenalan dulu sama teman-teman kita, Sobat Pemuda-Pemudi. Kak Amu ini siapa sih? Terus bergelut di dunia apa sih gitu? Silakan Kak. Halo pemuda Sumatera Barat dan seluruhnya, aku Atika Mutiarani, akrab dipanggil sebagai Amu. Untuk keseharian, aku sebagai seorang fashion designer dan juga influencer. Gitu. Oke, fashion designer dan juga influencer. Berarti background pendidikannya apakah dulu berkaitan dengan fashion designer atau gimana Kak? Benar-benar. Untuk pendidikan, Amu di Universitas Negeri Padang, Tata Busana tahun 2016. Tahun 2016, berarti sekarang bergelut di dunia fashion designer dan juga punya bisnis desain berarti ya? Iya, aku punya brand namanya Amu Fashion Design, makanya aku pakai nama Amu, walaupun nama aslinya Atika Mutiarani. Oh iya. Jadi nama panggungnya itu Amu gitu. Panggungnya Amu. Iya. Boleh tahu nggak Kak, dari mana sih awalnya Amu ini? Kenapa bisa Atika Mutiarani ini kan singkatan kali ya dari Amu tadi. Kenapa bisa? Apa awalnya Amu ini jadi branding dari seorang Kak Atika Mutiarani? Oke. Karena awalnya pendidikannya kan di bidang tata busana. Nah, jadi sembari kuliah waktu itu aku sempat terima orderan dari teman-teman. Jadi orang nanya jahitnya di mana gitu. Iya. Jadi kalau misalnya pakai nama asli kayaknya terlalu mainstream ya, pakai jahitnya di Atika gitu. Kayak terlalu biasa. Jadi aku pengen coba bikin branding yang orang merasa itu tuh beda gitu. Jadi kepikiran lah untuk bikin nama brandnya itu dari nama aku sendiri tapi disingkat. Nah, awalnya pakai huruf A sama M. Tapi kan kalau dibaca jadi Am ya? Iya. Iya kan, jadi Am. Jadinya di mana? Di Am. Dikira bapak-bapak nanti. Iya. Jadi abis itu aku ambil dari Mutiarani, U-nya aku ambil jadi Amu gitu. Jadi karena kita biasanya kalau ciptain nama brand itu biasanya udah gampang diingat kan ya Kak. Jadi kalau Amu ini kayaknya lebih gampang diingat daripada Am doang gitu kan. Benar-benar. Jadi kenapa sih kakak bisa tertarik dengan dunia fashion design ini? Awalnya tuh gimana Kak? Kenapa nggak milih? Kalau anak muda sekarang kan banyak tuh yang milihnya mungkin polisi atau yang lain PNS gitu ya misalnya gitu. Terus kenapa harus fashion design gitu Kak? Sebenarnya awalnya dari kesukaan sih Kak. Aku suka seni dari TK, SD, SMP itu suka seni. Jadi orang tua pun juga mengarahkan untuk ambil kuliah di bidang seni. Nah, setelah itu aku juga konsul ke guru BK dulunya untuk ambil jurusan apa nih bagusnya Bu gitu kan. Terus diarahin lah untuk ambil seni. Cuman apa seninya di bidang apa? Setelah diulik-ulik lagi kayaknya di bidang fashion oke deh gitu. Karena kebetulan kakak aku juga sering di bidang modeling, dia butuh baju terus. Oh gitu. Nah, jadi kepikiran, iya. andai ya kamu bisa jahit baju, bisa lah jahitin buat kakak terus gitu kan. Jadi, kayaknya boleh deh coba gitu. Jadi aku coba ambil di bidang tata busana. Dan setelah dicoba kuliah, coba ambil orderan ke teman-teman juga, ternyata seru ya gitu. Dan lebih happy sih ngerjainnya Kak. Selain kita juga hobi, passionnya, terus kita juga enjoy ngerjainnya. Dan berlanjutlah sampai sekarang. Karena kalau kata orang-orang itu passion yang dijalanin itu kalau sesuai dengan hobi ya Kak ya, kita bakal enjoy dan happy ya ngejalaninnya.
Tadi kalau Amel dengar, kakak sempat mention soal dukungan dari orang tua ya dari kecil. Benar. Berarti memang seberpengaruh itu ya kak, dukungan dari orang tua untuk masa depan kita, terus juga kakak career path-nya di fashion designer. Berapa pengaruh sih dukungan orang tua di Kalau dalam karir kakak? dari Amu pribadi ya kak ya, yang Amu laluin apa? Yang Amu dari Amu pribadi yang Amu rasakan, dukungan dari orang tua dan keluarga itu sangat penting. Karena kan kita tumbuhnya di keluarga ya. Nah, jadi pendidikan kita, bagaimana kita dilatih di rumah, bagaimana dari orang tua pun juga sangat berpengaruh sih kak menurut Amu gitu. Ditambah juga orang tua kan sebenarnya juga dari background yang bukan ASN ya. Nah, jadi orang tua pun lebih mengarahkan untuk ke swasta aja gitu, bikin usaha sendiri. Jadi ya lebih enak sih sebenarnya kalau kita juga didapat dukungan dari keluarga gitu. Betul. Iya betul sih. Terus ini juga kak, kalau boleh tahu, kalau misalnya seseorang itu kan untuk membangun bisnis pasti punya role model kan ya. Betul. Siapa sih atau ada nggak role modelnya seorang Kak Amu itu dalam membangun brand bisnis kakak gitu? Untuk role model kehidupan, aku ngambilnya kakak aku sendiri karena dia cantik, cerdas, berprestasi juga. Nonton kesenangan tuh kayaknya. Iya kayak berbunga dia. Tapi kalau untuk desain, aku banyak sih ngambil dari desainer-desainer baik itu di lokal ataupun di internasional. Tapi salah satunya itu ada Bunda Ane Avanti. Nah, beliau kan sering bikin baju yang ada nuansa etniknya. Jadi aku juga ngambil desain mengarah ke sana. Oh, berarti baju yang kakak desain itu juga mengandung unsur budaya Indonesia ya berarti? Benar. Biasanya aku pakai songket atau pakai batik. Pokoknya ada nuansa daerahnya gitu. Kain daerahnya. Ini emang benar-benar inspiratif banget ya teman-teman. Karena selain untuk brandnya sendiri, kamu juga mengangkat budaya dari Indonesia itu sendiri. Karena sekarang banyak kan ya anak muda yang kadang lupa nih dengan budaya atau malu nih menggunakan batik, songket dan sebagainya karena dianggap udah ketinggalan zaman, kuno. Dan ternyata di tangan kamu itu jadi suatu produk yang keren nih dipakai kayak baju yang kamu pakai sekarang ini. Iya, desain sendiri kan kebetulan aku pakai baju desain sendiri. Iya, boleh dilihatin Kak ke kamera. Iya. Iya, ini gimana nih Kak konsepnya? Ini sebenarnya aku ambil inspirasinya dari anime yang di Korea. Oh iya, kok bisa jadi kayak gini Kak? Nah, jadi nggak tahu ya karena suka aja awalnya. Terus aku pernah ikut lomba waktu itu. Lombanya online sih sebenarnya. Jadi bagaimana memanfaatkan sisa bahan jadi satu produk baru gitu. Jadi ini sebenarnya batiknya sisa bahan. Ini sisa bahan, ini beda lagi. Ya, ini beltnya beda lagi bahannya. Jadi memang benar sisa-sisa sih Kak. Jadi ini makanya ini beda lagi satu dan hasilnya karyanya jadi kayak gini. Betul. Luar biasa. Ini sebenarnya rantai-rantainya juga rantai-rantai tas sih sebenarnya dipasang. Oh iya, kreatif banget sih kalau kita harus kreatif di dunia sekarang. Kayak gitu ya, apalagi di dunia fashion, di dunia brand design itu emang harus kreatif itu nilai benar-benar dituntut sih Kak. Ya, harus. Betul. Kak, coba berdiri dong Kak. Oh iya, boleh berdiri dong. Kamu kita lihat nih. Fashion show nih, fashion show. Boleh, bentar boleh. Iya. Berarti ini kakak untuk desain bajunya apakah dalam bentuk dress aja, untuk event-event tertentu aja bisa dipakainya atau bisa dipakai daily juga nih Kak? Oke, sebenarnya kalau untuk karya aku bikinnya 2 kategori Kak. Ada yang karya untuk fashion aku itu memang menggunakan bahan-bahan etnik, batik, songket kayak gitu. Tapi kalau untuk customer biasanya itu kan sesuai request dari pelanggannya. Oh iya, oke. Tapi kalau untuk bajunya itu lebih ke baju pesta seperti baju pre-wed, wedding, atau dress-dress atau kebaya-kebaya gitu Kak. Bisa lah ya Mel nanti kalau pre-wed bisa ya Kak ya. Kita atur. Kontak aja ya. Oke. Siap. Terus kamu ini dong Amel mau tahu juga, ada nggak event atau pengalaman yang paling berkesan bagi kamu sebagai seorang fashion designer yang kayaknya nggak bisa hilang tuh dari ingatan sampai sekarang gitu? Ada nggak? Event ya? Event. Sebenarnya masing-masing event itu punya ceritanya masing-masing sih Kak. Iya, betul. Cuman yang paling seru sih kayaknya
ada dari program Kemenpora waktu itu. Mm-mm. Jadi Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia. Jadi aku mewakili Sumatera Barat ke nasional waktu itu dan kegiatannya di Gorontalo. Wow, Nah, iya. Itu berarti karena tingkat nasional ya? Ya, tingkat nasional. Oke. Se-Indonesia waktu itu. Jadi mewakili Sumatera Barat. Mm-mm. Nah, kan kamu kan dari Bukit Tinggi nih. Mm-mm. Jadi dari segi perjalanan pun udah cukup menarik gitu. Karena dari Bukit Tinggi ke Padang, Jakarta, Jauh ya Makassar, Kak baru Gorontalo. perjalanannya. Iya benar. Jadi waktu itu ngabisin waktu ya 24 jam sih dari Bukit Tinggi sampai Untuk ke perjalanannya Gorontalonya. doang Kak. Perjalanan aja. Luar biasa. Terus nyampe Gorontalo, ketemu teman-teman baru se-Indonesia kan. Mm-mm. Dan waktu itu sampai di top 6 sih Kak. Top 6 se-Indonesia. Ya pokoknya pengalaman selama di Gorontalo menarik sih Kak. Itu salah satu event lomba yang pernah mengikuti dan cukup memorable lah. Cukup memorable ya. Kalau untuk tingkat regional atau di provinsi berarti udah sering banget ya Kak ya? Atau kalau di Provinsi Sumatera Barat ini kayaknya lumayan sering nggak Kak event-event fashion kayak gitu? Atau masih kurang kalau di Sumbar sendiri? Kalau menurut Kakak? Kalau dibilang sering nggak juga sih Kak, tapi ada. Ya? Oh, ya. Baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu ada biasanya. Oke, terus kamu nih sebagai seorang perempuan kan ya, biasanya selalu laki-laki selalu karirnya pasti harus selalu bagus dari perempuan gitu ya Kak ya. Sebagai seorang perempuan itu boleh dong Kak diceritain tantangannya menjadi seorang fashion designer itu apa gitu kan? Mungkin ada nih yang berbeda tantangannya dengan laki-laki. Banyak juga kan yang jadi fashion designer. Nah itu kalau versi kamu sebagai seorang perempuan gimana Kak? Tantangannya itu yang pertama mengubah stigma masyarakat antara penjahit biasa dengan desainer. Karena kan sebagian orang desain itu cuma gambar gitu kan. Iya, Padahal betul. sebenarnya peran kita sebagai seorang fashion designer jauh lebih dari itu. Karena kita bisa menyediakan layanan konsul dengan klien kita. Bagaimana nih bentuk baju yang cocok buat Kak Amel gitu. Iya. Terus itu beda-beda ya Kak ya? Beda. Untuk si A dan si B dan si C itu beda-beda masing-masing. Baik itu dari segi model, bahan, warna, pemilihan teksturnya, itu beda masing-masing orang. Terus kita juga ada bagaimana potongan yang benar dari segi pola, bahan, dan lain-lainnya. Itu juga. Jadi membedakan antara desainer dan masyarakat dengan penjahit biasa di masyarakat itu masih belum sampai sih Kak kayaknya gitu. Iya. Karena kayaknya masyarakat awam tuh taunya kalau penjahit penjahit gitu. Kalau benar. fashion designer itu kayaknya masih awam ya Kak ya bagi masyarakat apalagi di daerah kita ini. Benar, karena di daerah sih kayaknya. Iya, betul. Terus kamu pernah nggak sih dapat klien unik yang ada requestnya yang aneh-aneh atau nggak bisa dilupain gitu? Ada nggak? Kalau aneh-aneh sebenarnya setiap customer unik sih Kak, karena kita custom ya. Tapi ada sih satu yang paling unik dibanding unik yang lainnya. Jadi waktu itu aku baru-baru buka butik sih Kak. Iya. Tahun 2020 baru buka butik di zaman-zaman Covid. Jadi kayak masih newbie nih untuk melayani pelanggan kan. Iya, betul. Jadi aku dapat satu pelanggan dia pindahan dari kota besar. Dan kerjaan beliau itu pembaca kartu tarot. Oh gitu. Iya. udah agak kebayang nih ya kemana arahnya. Terus jadi untuk pesanan pertama aman, lancar. Dia nggak banyak request sih sebenarnya. Oh berarti udah sering mesen juga nih Kak untuk pesanan 3 kali pertama. waktu itu. 3 kali, oke. Pesanan pertama aman, pesanan kedua aman. Pas yang ketiga nih. Pas yang ketiga dia minta bajunya itu warnanya coklat. Aku minta coklat kayak gini gitu kan. Terus aku bilang kayaknya aku beli bahannya ini udah lama Kak, takutnya stoknya udah nggak ada. Kakak pengen warna apa selain warna coklat ini? Terus katanya bebas sih, terserah aja aku serahin ke kamu. Nah itu kan, serahin ke kamu kan. Oke, terus setelah diproses, dibikin udah jadi, pas kasih lihat ke bajunya, Kak ini bajunya udah selesai. Terus dia langsung kayak berubah gitu loh Kak wajahnya. Loh kok gini gitu. Jadi kebetulan memang kesalahan aku juga sih, karena waktu itu yang coklatnya nggak ada, aku ganti jadi warna hijau. Oh gitu, iya. Jadi dia kayak kaget gitu, loh kok jadi hijau? Kok gitu. jadi berubah gitu ya? Saya nggak ada masalah dengan modelnya, tapi saya masalah dengan warnanya. Terus akhirnya setelah dia marah-marah, aku coba berikan penjelasan, minta maaf ya Kak, ini bla 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 gitu kan. Cuman aku sampaikan juga kemarin, kalau Kakak kan kemarin tidak memberikan warna spesifik ya, bebas diserahkan ke kamu gitu. Jadi makanya kemarin
ambil keputusan warna hijau karena Iya. memang warna coklatnya nggak ada gitu. Mm-mm. Terus dia ternyata nggak mau warna hijau itu karena apa? Dengar? Kenapa? Karena aku tuh kalau pakai baju warna hijau jadi tantrum, jadi apa sih namanya? Kesurupan. Oh, jadi dia punya kepercayaan sendiri ya? Jadi Iya, aku iya, butuh iya. waktu sekian detik dulu untuk mengolah. mencerna ya apa Nggak kalimatnya bisa, itu. aku pakai baju warna hijau itu jadi kesurupan. Terus Maksud lo apa gitu? maksudnya apa nih Iya, iya, gitu iya. kan, kayak kesurupan nggak bisa dari nenek-nenek aku nggak bisa, maka nanti hilang ilmu aku. Oh iya maaf ya Kak ya, yaudah kalau gitu akhirnya aku bikin baru lagi buat kakaknya. Oh, bikin baru lagi. Bikin baru Ini lagi. gratis atau gimana, Kak? Dia nggak bayar yang hijau Oh, nggak itu, bayar dia yang bayar hijau. yang baru aja. Biar Oh, gitu. itu sih Kak, biar kita tetap menjaga customer kan. Iya, betul-betul. Karena kalau di bidang jasa ini kan kita yang kita jual itu yang pertama itu kepercayaan customer ya. Kakak kok ketawa-ketawa masih keinget ya? masih Mungkin keinget iya yang mungkin apa tuh? bisa jadi juga sih karena kepercayaannya juga kan. Iya, betul. Dari segi kepercayaan dia dan dari segi pekerjaannya. Tapi Iya. cukup kaget sih, maksudnya pas dia bilang nggak bisa, aku jadi Karena mungkin alasannya itu out of the box kan ya itu sih yang paling unik. kayak kita. Iya, Selama iya, 5 betul, tahun betul, buka betul. butik itu yang paling unik sih. Berarti udah 5 tahun ya, Kak? Ya, 25 Berarti tahun. Kakak tamat kuliah dari UNP? Dari UNP, UNP ya? ya Tata 2020 Busana. langsung buka butiknya 2020 gitu. Oh, oke, 2020 sampai sekarang 2026 masuk tahun Ke-6. ke-6 ya. Oke. Terus kalau bagi kamu sendiri lebih penting dan lebih enak mana nih rasanya kalau desainnya cepat, Kakak ngedesain cepat, tapi biasa aja, atau desainnya lama tapi perfect gitu. Kakak orangnya gimana? Perfeksionis nggak sih? Termasuk yang perfeksionis. Tapi Gimana kalau tuh, Kak? untuk karya fashion show, lomba, itu lambat perfeksionis. Tapi kalau untuk customer, kan kita gerak cepat ya Kak ya. Iya, karena Nah, ada deadline-nya kan. iya. Pasti customer minta. Dan untuk kapan desain pun gitu. biasanya kan pas customer datang kita ngobrol, sambil ngobrol langsung ngedesain gitu Kak. Jadi waktunya cuma 5 menit. Oh, 5 menit Iya, doang? 5 menit. Misalnya sepanjang kita ngobrol, nah cerita-cerita, oh iya kakak dari mana, tahu amunya dari mana. Nah langsung gambar tuh, kakak pengen lengannya kayak gimana gitu. Nah jadi itu biasanya detail desainnya nggak ada. Kita bikin lebih ke siluetnya, nanti dicoret-coret gitu kan. Jadi kita obrolin dengan customernya, udah gitu aja. Yang penting catatan-catatan requestnya ada. Oke, berarti kalau misalnya ada klien yang datang ke butiknya Kakak, itu nggak paling 5 menit ya Kak untuk konsul menggambarnya? Rata-rata Atau 15 gimana? menitan. 15 menitan. Iya, mulai dari konsulnya, konsul desainnya, bahan, terus kita ngukur, terus nanti dia request ini itunya, lain-lain. Kamu nyediain jasa pesan online juga nggak sih? Ada. Kan ada tuh orang yang penjahit atau fashion designer sekarang itu yang nyediain konsul online aja nih, nanti bahannya dia yang beliin, Bisa, terus nanti ada juga. tinggal kirim apa namanya? Ukuran, Kirim ukuran, iya, ada. pengukuran online juga gitu ada. kan. Ada juga sih kadang yang dia nggak bisa ngukur ke tempat penjahit lain, jadi video call sama aku. Oh iya, Bisa iya. juga. Oke. Terus itu juga kamu, ada nggak sih proyek yang sedang kakak kerjain sekarang, dan gimana target kakak ke depannya untuk fashion designer dan juga butik yang kakak handle? Kalau proyek sekarang yang ngerjain baju customer sih Kak, paling utama. Iya. Ya, kalau harapannya dan untuk tujuan kedepannya berharap sih nanti customer-nya lebih banyak, terus kita datang-datang bisa membawa budaya kita juga untuk orang-orang gitu. Jadi budaya kita tidak tertinggal, fashionnya tetap ke depan gitu. Betul. Oke, kamu terima kasih untuk insight barunya, dan juga tentunya sebelum kita akhiri podcast hari ini, boleh dong kita main game bentar? Boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Gamenya itu jawab cepat tanpa mikir. Jadi kamu boleh, nanti Amel bakal kasih 2 pilihan. Kamu jawab cepat tanpa mikir. Oke. Jawabannya kalimat gitu. Misalnya kamu pilih A atau B, pilih A gitu. Oh, oke, A atau B aja. Iya. Sip. Oke, aman ya. Oke, kamu. Ya. Jadi tim kopi atau teh? Teh. Oke, kerja sambil dengerin musik atau hening? Dengar musik. Dengar musik. Kalau bukan desainer, mau jadi apa?
Floriculture. Floriculture ya, iya. Besok kita bakal ada event juga ya Kak ya. Benar-benar ada di Lari Jam Gadang Jam kan. Gadang Fun Run peringatan 1 abad Jam 1 abad Gadang. Jam Teman-teman nanti juga bisa untuk daftar dan ikut. Terus satu kata dong kamu buat klien yang hobi revisi. Waduh ya. Cuman satu kata itu ya yang bisa menggambarkan. Oke. Terus target nikahnya umur berapa? Waduh juga nih jawab. Waduh, tuh jangan dong. Waduh, Sebelum Kak. 30. Sebelum 30. Oke. Terus kamu tim cinta yang dicari atau cinta yang nyasar? Ini kayaknya tim yang bikin pertanyaannya generasi kapan Ini apa ya, nih, Kak, milenial ya? kayak bikin. Iya betul, Gen milenial. Itu generasi Gen X. Karena kalau Gen Z nggak mungkin banget Kak bikin pertanyaan kayak gini. Cinta yang dicari aja daripada yang tersesat. Cinta yang dicari ya. Oke, siap. Terus astagfirullah ini pertanyaan kicau mania atau termonitor kamu? Kicau mania aja dia. Kicau Lucu. mania. Karena sekarang lagi tren itu ya. Oke. Terus terakhir kamu sebelum kita tutup program ini pesan dan kesan dong kamu. Oh iya, tim ada pertanyaan boleh dong dari Takut tim makin aneh nih. Skill kita. Takut makin Takut aneh. kan makanya. Ayo, boleh dong dari tim. Kamu udah punya pacar belum? Kamu udah punya pacar belum? Boleh dijawab kamu. Saat ini belum. Kok gitu? Kok happy Bang Ori? Tolong kaki saya sakit. Sogian. Oke kamu, jadi sebelum nge-spill-nya kita akhiri, Amal juga mau kenalin nih ada produk dari Wirausaha Muda Pemula Kota Bukit Tinggi, yaitu dari Yo Amak nih namanya Oh, kamu. Yo Dan Amak. teman-teman juga bisa lihat di sini ada varian rendang suwir. Di sini juga ada rendang daging, soto Padang dan dendeng balado, sambal ayam suwir, dan juga di sini ada sambal cumi dan sambal ikan teri. Jadi nanti untuk teman-teman semua yang punya produk UMKM, nanti bisa kita bantu juga untuk promosi di episode selanjutnya. Oke, kamu kemudian terakhir kamu boleh dong tinggalin kesan dan pesan untuk program nge-spill episode pertama di Dispora hari ini. Silakan Kak. Kesan pesannya menarik ya karena pertama kali jadi narasumber untuk program yang pertama ini juga. Jadi happy dan berterima kasih untuk Dispora Bukit Tinggi juga. Ini program baru ya. Semangat, semoga ini programnya sampai 1000 episode. Amin. Nanti kamu di 1000 episode yang ke-1000 kamu iya, lagi boleh, bintang tamu boleh. spesialnya boleh ya? Boleh. Oke. 1001 kok gitu? lama banget. Satu lagi. Lama banget dong. Oke. Satu lagi. Oke, siap. Dan terakhir kamu boleh dong deskripsikan diri kamu dalam 3 kata. Fashionable, unik, dan meroket. Oke, kamu terima kasih banyak Ya, untuk thank you. waktunya dan juga tungguin episode selanjutnya karena bakal banyak lagi tokoh pemuda-pemudi inspiratif yang ada di Bukit Tinggi yang akan kita undang di program Nge-Spill nantinya. Dadah!